Kamera rolling action. Sahabat topi miring, buat teman-teman yang punya mobil, tentunya nanti akan merasa bahwa mobil akan tidak nyaman ketika digunakan. Itulah pentingnya perawatan dan servis berkala. Nah, video kali ini kita akan membahas apa saja perawatan berkala pada sebuah mobil yang wajib dilakukan di setiap 10.000 km, kemudian 15.000 km, 20.000 km, bahkan 5.000 km pun mobil wajib mampir ke bengkel untuk sekedar cek atau ganti oli. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa manfaat tune up, kemudian catalytic cleaner atau apa-apa saja yang masuk dalam kategori servis dan perawatan berkala yang ringan untuk sebuah mobil. Tapi ini kita akan review khusus untuk mobil bensin dulu. Untuk mobil diesel kita akan tayangkan di video selanjutnya ya. Bertahap, ada tahapannya. Nah, ini adalah proses tune up. Pertama harus membongkar bagian-bagian ini ya. Nanti untuk video pembongkaran ini kita akan tayangkan di video yang lain. Dan di video ini kita hanya menampilkan ketika melakukan perawatan berkala untuk mobil itu apa saja yang dilakukan. Pemeriksaan kondisi air aki bisa dilihat dari batas upper dan lowernya ini. Apabila kondisi airnya sudah mencapai ke batas lower level, berarti kan harus ditambah menggunakan air aki sampai ke batas upper level. Jadi agar menjaga aki ini tetap dalam kondisi prima, jadi tidak tekor, kehabisan strom atau bermasalah. Jadi air aki harus diperhatikan, harus ditambah apabila terjadi kekurangan air aki. Berikutnya adalah kata klinik fuel system cleaner. Jadi cairan ini nanti akan dimasukkan ke sistem intake melalui vakum yang sudah dipilih oleh teknisi masing-masing ya, untuk melalui proses dengan menaikkan RPM sampai dengan 3000. Oke, kita ikutin nih prosesnya. Jadi yang kita ambil adalah vakum yang paling kuat, karena ini jenisnya Avanza. Vakum kita ambil dari vakum booster brake ya. Kemudian engine kita nyalakan. Tentunya sebelumnya sudah dilakukan pemanasan ya, kurang lebih 10 menit. Mesin kita panaskan, kemudian throttle harus di posisi 3000 rpm. Posisi netral, handbrake sudah terpasang, baru dinyalakan. Setelah itu di sini ada valve, dan valve ini fungsinya untuk mengeluar dan menahan cairan ini. Ketika mesin sudah terasa berat, harus di stop, harus ditutup. Kita lihat alur masuknya ke booster brake. Ya. Jadi proses ini membutuhkan waktu sampai dengan 20 atau 30 menit. Mengecek volume air radiator, kita wajib mengecek karena ini adalah bagian dari proses tune up ya. Air radiatornya kita bisa lihat secara kasat mata saja, di sini masih cukup, jadi tidak terjadi kebocoran ya. Kemudian di reservoir juga dalam kondisi yang baik, cukup. Selanjutnya adalah tune up. Tune up itu fungsi dari tune up ini. Apa ini? Jadi ini dibersihkan. Ini adalah throttle body. Dibersihkan, boleh pakai tangan langsung, boleh pakai kuas atau sikat gigi. Letak daripada throttle body untuk Avanza di sini Mas ya. Jadi inilah salah satu proses tune up itu tadi. Karena ini ada kebocoran di packing, jadi packing deklepnya harus diganti. Proses penggantinya sudah dilakukan. Ini adalah packing yang lama, kemudian packing yang baru sudah dibersihkan. Ini sudah terpasang, tinggal memasang ke unit. Ini adalah bagian dari proses tune up. Mesin yang sehat itu seperti ini. Jadi logamnya ini tetap kelihatan bening ya, walaupun ini sudah cenderung lebih hitam karena ini tahunnya lama ya. Avanza ini masih DOHC, masih dual, masih belum ke VTI. Ini
masih ngadopsi mesin lama, mesin pertama yaitu 2004-2005 untuk Avanza ini. Lihat, tahun segitu ini masih utuh ya, belum pernah turun mesin, tetapi mesinnya dalam kondisi baik banget, bersih. Langkah berikutnya adalah penggantian oli. Jadi untuk oli mesin berbeda-beda sahabatku, jadi nggak satu mobil sama. Jadi untuk mobil Terios ini Toyota Rush kita menggunakan seri Fastron Tekno SAE 10W40 ya. Sebaiknya durasi penggantian itu di 5.000 km atau 6 bulan. Itu rekomendasi yang terbaik dari kami. Jadi walaupun lebih mungkin boleh. Rekomendasi terbaik dari kami 5.000 atau 6 bulan sekali harus diganti untuk oli mesin. Untuk oli transmisi sebaiknya 20.000 km, begitu juga dengan oli gardan setiap 20.000 km dengan SAE atau kekentalan yang berbeda-beda. Dan berikutnya adalah pengecekan kondisi kanvas rem atau tapak rem ya. Mungkin beberapa wilayah namanya beda-beda, tapi di sini kami mengenalnya dengan kanvas rem. Jadi pengecekan wajib dilakukan berkala setiap 10.000 km untuk memastikan kondisi kanvas rem ini masih dalam kondisi yang layak pakai. Itu masih kelihatan ya, garis tengahnya itu masih kelihatan, berarti kan ini masih layak pakai. Jadi nanti akan dibongkar untuk mengecek kondisi ketebalan kanvas rem. Kemudian hal yang tidak kalah penting, sistem pendingin ruangan yaitu air conditioner atau AC. Nah, untuk yang bagian ini wajib dilakukan tentunya di bengkel khusus ya. Kalau di tempat kami sudah jadi satu, ada spesialis AC-nya juga. Jadi untuk proses pembongkaran dashboard, untuk membersihkan evaporator, kemudian blower dan lain-lain harus mengikuti prosedur melepas dashboard. Jadi agak rumit ya untuk proses ini, harus teknisinya yang khusus karena proses ini detail banget. Nanti ketika pemasangan tidak tepat, tidak akan menghasilkan kerapihan di akhir daripada pemasangan. Nah, ini adalah proses di mana blower dan juga evaporator AC sedang diservis, dicuci dan dicek apakah ada kebocoran di dalamnya. Untuk pekerjaan yang satu ini sebaiknya dilakukan setiap 25.000 km atau tergantung kendala. Ketika AC sudah merasa tidak nyaman, tidak dingin, sudah diisi freon tetapi dia tidak dingin lagi, berarti ada kebocoran di evaporator. Dan ini adalah satu isi daripada dashboard ketika dibongkar ya. Ini adalah evaporator sudah mulai berlendir. Dan ini juga sudah dilihat ada kebocoran di sini. Ini tanda-tanda kebocorannya di sini. Sahabat topi miring. Nah, ini freonnya keluar lewat sini, halus tetapi dia menghabiskan freon terus. Nah, ini harus diganti evaporator. Jadi di akhir pekerjaan ini diberi cairan ya, cairan khusus, maksudnya selain daripada melindungi, ini juga memberikan efek glow. Jadi semacam daun talas. Jadi ini ketika dilap dibersihkan, mesin itu kelihatan lebih kempling, lebih kenceling. Dan jika pemilik mobil pasti akan senang ketika melihat mobilnya dalam kondisi yang mengkilat seperti ini ya. Yora Mas Muklas. Oh, mantap sekali. Ya. Ini adalah bagian dari perawatan berkala, perawatan ringan.